Salam, selamat malam Bapak-Bapak Komisi Kompria GKP Tanjung Barat. Pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah pada minggu kedua bulan Mei dengan pelayan Bapak Bapak Bukit Martin dan saya sendiri sebagai Lutukas. Baiklah Bapak-Bapak yang saya kasihi, sebelum kita mulai beribadah bersama-sama, marilah kita saat teduh sejenak. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 242 bait 1 dan 2. Sia disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Votum dan salam. Kebaktian kaum pria pada malam hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu dalam doa syukur. Bapa kami yang di surga, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan padamu Tuhan. Pada malam hari ini kami Komisi Pria datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur atas pertolonganmu selama ini. Pimpinlah kami beribadah di rumahmu ini agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Bukit Martin untuk menyampaikan firman-Nya dan mohon berkati Pak Bukit untuk menyampaikan firman-Nya yang akan disampaikan bisa selaras dengan kehendak-Mu.
Pimpinlah kami Tuhan di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dengan KJ 49 bait 1 sampai 2 dan selanjutnya untuk menyampaikan pelayan firman. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Saudaraku kaum pria yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, selamat malam, shalom. Kembali kita bersekutu lewat kebaktian kaum pri pada malam hari ini, walaupun secara online. Saya mengharapkan tidak mengurangi semangat kita dan terus merindukan akan persekutuan kita dengan Tuhan melalui kebaktian kaum pria seperti pada malam hari ini. Semoga harapan saya ini juga menjadi harapan kita semua. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-16 sesuai dengan panduan Majelis Sinode GKP di Bandung. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kegiatan kami pada hari ini Tuhan sampai dengan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas waktu, kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga memungkinkan bagi kami untuk terus boleh mengikuti kebaktian kaum pria seperti pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir untuk membimbing, menuntun kami, memberikan pengertian sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa biarlah Tuhan Engkau urapi agar apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang
ke-9 sampai dengan yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Terlebih berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah melawan insecure. Tema renungan kita adalah melawan insecure. Insecure artinya adalah merupakan suatu ungkapan perasaan yang tidak aman. Oleh karena itu bisa juga diganti dengan kata lain tanpa mengurangi makna dari tema kita adalah melawan perasaan tidak aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan tidak aman merupakan perasaan yang pernah dialami oleh semua orang. Sejak bayi hingga lansia, entah laki-laki ataupun perempuan, pastilah pernah mengalami perasaan yang tidak aman. Walaupun sebenarnya intensitasnya yang berbeda. Ada yang sering, ada yang jarang mengalami perasaan yang tidak aman di dalam dirinya. Ketika seseorang merasa tidak aman, maka dampak dari perasaan tidak aman itu maka akan membuat seseorang itu menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi malu, atau hingga tidak percaya diri. Mengapa orang merasa insecure? Mengapa mereka mempunyai perasaan tidak aman? Apa kira-kira penyebab perasaan seseorang menjadi tidak aman? Kalau kita lihat dari sisi penyebabnya, maka ada dua faktor yang menyebabkan orang merasa tidak aman. Yang pertama berasal dari luar, manakala seorang merasa terintimidasi, ada tekanan oleh keberadaan orang lain. Yang kedua adalah, faktor kedua adalah dari dalam diri sendiri. Insecure itu, perasaan yang tidak aman itu bisa terjadi karena dia merasa dirinya kurang, merasa lebih rendah dan tidak berdaya saat berhadapan dengan orang lain atau pihak lain. Lalu bagaimana melawan rasa insecure itu?
rasa perasaan tidak aman itu ketika hal itu terjadi pada seseorang. Ketika perasaan tidak aman itu muncul pada diri seseorang, ia bisa melakukan respon dengan dua cara. Ada yang meresponnya atau reaksinya bersifat negatif, ada reaksinya yang bersifat positif. Bentuk respon atau reaksi negatif adalah yang bersangkutan akan berupaya balik menekan pihak lain yang dianggap mengintimidasinya, mengadakan perlawanan atau mengalihkan perasaan melakukan tindakan destruktif kepada pihak lain yang dianggapnya lebih lemah. Sedangkan respon positif adalah justru mengelola perasaan tidak amannya itu dengan berlindung kepada yang lebih kuat, lalu berjuang menghasilkan suatu karya yang membangun, dan dengan demikian rasa insecure itu, rasa tidak aman itu bisa dilawannya. Jadi bagaimana sebenarnya menata hati kita untuk melawan rasa tidak aman itu yang ada pada diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebagai pandangan umum tentang bagaimana melawan insecure sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita dari Majelis Sinode. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 16 yang barusan kita baca, sebenarnya di atas ada judul perikopnya adalah pembelaan Stefanus. Kita mengambilnya dari ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu maka bagian yang kita baca itu adalah bagian dari khotbah Stefanus yang menceritakan tentang kisah Yusuf seperti yang tertulis pada kitab Kejadian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan sejarah kehidupan Yusuf bin Yakub, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf memang cukup spektakuler, cukup luar biasa, menakjubkan. Mengapa demikian? Oleh karena perjalanan hidup Yusuf yang bisa disebut sebagai bagian naik turunnya perjalanan kehidupan Yusuf, mulai dari kenyamanan bersama-sama dengan keluarga, lalu kemudian mau dibunuh, dijual jadi budak, sudah enak jadi kerja dengan Potifar, lalu kemudian istri Potifar menggoda Yusuf dan Yusuf dipenjara, tetapi kemudian Yusuf jadi penguasa di negeri orang, yaitu di tanah Mesir. Ketika kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian 30 berkisah tentang mulai dari kelahiran Yusuf dan juga Kejadian pasal 37 hingga pasal 50 di kitab Kejadian menceritakan tentang sejarah lengkap kehidupan Yusuf bersama dengan keluarganya. Ketika kita sudah membaca itu, kita akan semakin paham dan semakin jelas dari apa yang Stefanus sampaikan dalam bacaan kita tadi. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Mengapa? Oleh karena Yusuf lahir dari Rahel, istri yang dicintainya, sebab untuk mendapatkan Rahel, Yakub penuh perjuangan. Artinya tidaklah mudah bagi Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dari sisi lain, penantian kelahiran Yusuf memang cukup lama dan juga ini penuh perjuangan bagi Rahel. Itu sebabnya maka perlakuan perlakuan Yakub terhadap Yusuf begitu berbeda ketimbang kakak-kakaknya yang lahir dari istri-istri lain yang tidak
diinginkan oleh Yakub. Yakub memanjakan Yusuf dengan limpahan perhatian, dengan memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada Yusuf dan kemewahan. Kejadian seperti itulah yang membuat kakak-kakak atau saudara-saudara Yakub, saudara kakaknya Yakub mendidik mereka dalam kerja keras dan hidup sederhana. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dikatakan bahwa saudara Yusuf iri hati atas perlakuan yang berbeda oleh ayahnya. Perlakuan berbeda oleh sang ayah itu menumbuhkan perasaan insecure, perasaan tidak aman bagi kakak-kakak Yusuf, yang kemudian menguasai hati dan pikiran kakak-kakak Yusuf. Perasaan insecure, perasaan tidak aman itu bertambah berlipat ganda ketika Yusuf dengan polosnya menceritakan mimpi yang menggambarkan bahwa kelak ia atau Yusuf akan menjadi raja atas keluarganya. Rasa tidak aman dan iri melihat kenyamanan hidup Yusuf membuat para kakaknya bertindak di luar nalar. Reaksi saudara Yusuf bermaksud membunuh Yusuf, adik sebapaknya itu. Syukurlah niat itu kemudian berubah atas desakan Ruben dan Yehuda, dua orang kakak Yusuf, sehingga mereka kemudian menjual menjadi budak kepada orang Ismail. Yakub, ayah mereka pun mereka kelabui dengan memberikan jubah mewah milik Yusuf yang dilumuri darah kambing, sehingga sang ayah berkesimpulan bahwa Yusuf sudah mati dibunuh binatang buas. Untuk beberapa tahun saudara-saudara Yusuf ini merasa aman, tetapi perasaan aman yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf ini adalah suatu perasaan yang semu. Oleh karena kemudian sejarah berlanjut dan mimpi adik mereka terbukti bahwa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kekuasaannya hanya satu tingkat di bawah Firaun. Insecure pun kembali menguasai diri mereka. Bertahun-tahun mereka berusaha melawan perasaan insecure dengan melenyapkan sumber yang dianggapnya paling mungkin diatasi karena dipandang oleh mereka Yusuf adalah yang lebih lemah, sehingga mereka melenyapkan Yusuf. Rupanya hal itu hanya sementara, karena sejatinya yang harus dilawan bukanlah orang atau pihak yang dianggap menjadi sumber perasaan tidak nyamannya, melainkan adalah perasaan itu sendiri. Kaum pria yang dikasihi Tuhan berbeda dengan Yusuf. Perasaan insecure, perasaan yang tidak aman yang dirasakan oleh Yusuf bisa jadi muncul ketika ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang dikasihinya itu, dan semakin berlipat ganda saat ia dijual sebagai budak kepada orang-orang asing, kepada orang Ismail. Tentu Yusuf terancam mendapat perlakuan buruk karena statusnya hanyalah budak di negeri asing. Hilanglah sudah semua limpahan cinta kasih dan kenyamanan hidup bersama keluarganya. Yusuf menyerahkan hidupnya kepada Allah dan memilih bersikap lentur atau fleksibel pada keadaannya, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip hidup benar di mata Allah. Ia tidak bersikap jumawa, ia tidak bersikap angkuh sebagaimana layaknya anak tuan tanah yang kaya raya. Dia tidak terdorong untuk memberontak dan melawan mereka yang memperbudaknya.
Yusuf justru merespon situasi dan kondisi buruk yang menimpanya itu dengan menjalani hidupnya sebaik-baiknya. Yusuf menyerahkan seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan nasibnya sekarang maupun masa depannya kepada Tuhan. Yusuf berlindung kepada Tuhan dan menemukan kekuatan untuk melawan perasaan insecure-nya di dalam dirinya sendiri, sehingga dia pun menjadi menang. Kemenangannya atas perasaan insecure itu tampak manakala Yusuf bisa dipercaya oleh banyak orang dan mendapat jabatan pekerjaan maupun status sosial yang tertinggi dari mereka yang memperbudaknya. Ia dapat mengalahkan perasaan insecure, perasaan tidak aman ketika ia bisa mengampuni dan menerima saudara-saudaranya itu, menerima kakak-kakaknya itu, dan berdamai dengan mereka. Kemenangannya bahkan menular kepada saudara-saudaranya sehingga mereka pun bisa berdamai dengan semua yang terjadi di masa lalu dan di masa kininya. Dengan kemenangan melawan insecure itu, mereka semua bahkan keturunan mereka kemudian memasuki masa penuh damai sejahtera dalam hidup selama berabad-abad. Kehidupan mereka menjadi berbahagia di tengah-tengah keluarga yang saling mengampuni oleh karena Tuhan menyertai mereka. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita Yusuf ini? Dalam kehidupan masa kini, dalam konteks zaman modern, sejak kecil kita dibesarkan dengan nilai-nilai dan pola pikir yang mengarahkan bahwa perempuan mempunyai ciri sikap perilaku yang khas. Begitu juga laki-laki harus menjadi perilaku layaknya laki-laki, tidak boleh sebaliknya. Di dalam kehidupan budaya kita bahwa perempuan dan laki-laki harus memenuhi standar dan kriteria tertentu. Ketika kita sulit untuk memenuhi standar tersebut, akibatnya kita akan merasa ada yang kurang dari diri kita. Hal inilah yang seringkali membuat kita merasa insecure, merasa perasaan kita menjadi tidak aman. Perasaan insecure itu pun diperparah dengan kerasnya budaya persaingan demi mendapatkan fasilitas hidup yang lebih layak dan status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kaum pria memang tidak memiliki tuntutan sosial sebanyak kaum perempuan. Akan tetapi, toh laki-laki pun kerap diperhadapkan dengan beragam tuntutan sosial yang khas laki-laki. Misalnya, tuntutan sosial bahwa sebagai suami, seorang laki-laki yang sejati seharusnya pasti memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau sampai sang istri memiliki karir di luar rumah dan bahkan memiliki penghasilan lebih besar ketimbang dirinya, serta berkontribusi lebih besar mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga, maka ia akan dicap laki-laki lemah dan laki-laki yang tidak berguna. Laki-laki kerap dituntut lebih unggul dari perempuan. Laki-laki dituntut lebih kuat, lebih pintar dan lebih bijaksana, lebih berperan di ranah publik dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika yang terjadi sebaliknya, maka timbullah perasaan insecure, timbullah perasaan tidak aman pada diri kaum pria, diri para laki-laki. Itu baru hanya sebagian hal yang menimbulkan perasaan insecure. Tentu masih banyak hal lain yang bisa menimbulkan insecure pada diri laki-laki, seperti persaingan antara laki-laki dan seterusnya.
Kaum pria yang dikasihi Tuhan, melalui teladan Yusuf dan saudara-saudaranya, para laki-laki diharapkan mampu menempatkan diri sebagai orang yang rendah hati untuk mengakui dirinya tidak serba bisa atau kuat, berdamai dengan keterbatasannya itu, dan tentu memohon dengan sangat ataupun bergantung pada pertolongan Tuhan. Harus mengandalkan pertolongan Tuhan dalam menjalani segala keterbatasan yang ada, yang disadari dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati ini akan membuat kaum laki-laki memandang sesamanya, siapapun mereka, sebagai seorang yang sama-sama mendapatkan belas kasih Tuhan karena kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri masing-masing, sehingga bisa bersikap toleran dan sikap bekerja sama dengan sebaik-baiknya demi membangun hidup yang lebih baik. Kita juga harus ikut berperan serta menciptakan suasana nyaman bagi sesama kaum pria. Terlebih dalam persekutuan, jangan kita melihat kelemahan orang lain untuk merendahkannya, tetapi bagaimana dalam kelemahannya diberikan semangat, dukungan. Sebab harus kita sadari bahwa saling mengasihi itu jauh lebih indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di atas semuanya itu kita juga harus tentu memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menata hati kita, membangun semangat dan motivasi demi kebaikan kita bersama. Pada malam hari ini kita juga diingatkan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap anggota keluarga akan membuat perasaan insecure, membuat perasaan tidak aman bagi anggota keluarga yang lainnya, apapun itu alasannya, termasuk juga dalam pelayanan dan persekutuan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan, karena di mata Tuhan kita adalah sama. Semoga kita semua dapat memberikan rasa aman dan rasa nyaman di dalam keluarga kita. Sebagai seorang bapa, imam di tengah-tengah keluarga, kita juga harus menciptakan suasana seperti itu. Terlebih dalam persekutuan kita, kita dapat menjadi pendamai sehingga orang merasa aman dan damai. Begitu juga kita boleh berperan bagi semua orang, seperti Tuhan Yesus Kristus yang juga senantiasa menjaga dan melindungi kita dan menyelamatkan kita lewat pengorbanannya. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Tuhan terus menyertai dan menuntun langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan singkat ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kiranya dapat memberikan kekuatan kepada kita dan kita dimampukan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bukit Martin yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga firman tadi menjadi keselamatan, kekuatan khususnya bagi Komisi Pria. Marilah kita memberikan persembahan kita untuk syukur kepada Tuhan dengan nas sebagai berikut, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memuji dengan KJ 393 bait 1 dan 2.
Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Anak, saudara, dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami persilakan Bapak Bukit menyampaikan doa syafaat dan doa persembahannya. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Lalu kemudian di akhir doa kita akan ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang menyampaikan rasa syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang sudah boleh kami dengar, yang sudah kami dengarkan bersama Tuhan. Terima kasih atas firman yang mengingatkan kami bahwa biarlah kami semua boleh berperan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi sesama kami. Kami diingatkan agar kami tidak boleh membeda-bedakan siapapun di dalam kebersamaan kami, lebih-lebih di dalam persekutuan kami ataupun di tengah-tengah keluarga kami. Kami harus memperlakukannya bersama-sama satu dengan yang lain agar tercipta damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah ya Tuhan, berikan kami kemauan dan kemampuan untuk melakukan itu, sehingga perasaan tidak aman tidak ada di dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, kaum pria Gereja Kristen Pasundan di Tanjung Barat ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus membimbing dan menuntun kami, memberikan kerinduan kami untuk terus bersekutu di dalam Tuhan melalui kaum pria ini Tuhan. Biarlah kami terus saling mengingatkan satu dengan yang lain, memberikan memotivasi satu dengan yang lain. Biarlah kami tidak melihat kelemahan orang lain untuk merendahkan mereka, tetapi biarlah ketika teman-teman kami ada kekurangan, ada keterbatasan mereka, mampukan kami Tuhan untuk melengkapinya,
untuk membimbing, menuntun mereka, sehingga kami semua boleh bersama-sama saling melengkapi, saling mendukung, saling menopang. Dalam hal ini semuanya untuk demi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kebersamaan persekutuan kami. Begitu juga dengan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan pakai kami sebagai kaum bapa, kaum pria. Biarlah kami juga boleh menjadi pelopor untuk terus bisa berperan untuk menjadi adil di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk program kaum pria pada saat ini, Tuhan. Banyak hal yang sudah menjadi program untuk kaum pria. Biarlah Tuhan apa yang sudah diprogramkan ini kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kebersamaan kaum pria. Biarlah Tuhan melalui kaum pria di jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengambil peran yang penting dan boleh saling berbagi satu dengan yang lain, lebih-lebih di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk program di jemaat kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami mau merampungkan program kerja di jemaat kami, Tuhan, masih banyak hal yang harus kami lengkapi, yang harus kami sempurnakan. Kami mengakui bahwa banyak kelemahan yang ada pada diri kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau hadir untuk memenuhkan hati dan pikiran kami, memberikan semangat kepada kami agar kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kasih sayang yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini untuk teman-teman kami yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, tim multimedia, semua pengurus kompri Tuhan yang sudah ikut ambil bagian, kantoria dan pemusik, terima kasih Tuhan yang sudah bekerja sama dengan kami. Semua itu adalah semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu terus turun di atas kami semua, terus memberikan semangat bagi kami. Karena apabila Tuhan bersama dengan kami, banyak hal yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih kalau kami masih mampu memberikan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa apa yang ada pada kami, semua itu adalah datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan, agar persembahan ini dapat digunakan untuk kebutuhan pelayan kami di tempat ini. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga urapi agar dapat digunakan dengan baik, dapat dikelola dengan baik. Dan biarlah senantiasa saudara kami ini takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dipersembahkan oleh Tuhan itu adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memimpin bangsa negara kami lewat para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau urapi para pemimpin bangsa kami, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang saudara bangkit berdiri sebagai lagu yang penutup. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait pertama dan yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. 「
Ki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemat. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pada malam hari ini kami serahkan kepada pengurus Kompri. Selamat malam. Demikianlah Kompria yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita pada malam hari ini, pada minggu kedua bulan Mei ini, di mana tadi telah disampaikan oleh firman Tuhan oleh Penetua Martin Bukit. Kiranya firman ini dapat kita pergunakan di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Demikianlah akhir dari kebaktian kita ini, sebagaimana yel-yel Kompria. Untuk itu mari kita bersama-sama Kompria semangat berkarya, Kompria semangat melayani, Kompria semangat membangun. Itulah yel-yel. Mari kita mulai. Kompria semangat berkarya, Kompria semangat melayani, Kompria semangat membangun. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.